Innahu laqawluh. Innahu laqawluh. Baik. Ya, laqawluh huruf qaf diberi fathah dan setelahnya ada waw sukun. Di sini namanya sifat lin. Ya, wawnya memiliki sifat lin yaitu mudah atau lunak. Laqawlu. Ya, dan tidak panjang sama sekali. Laqawlu rasulin karim. Ya, rasulin karim kasratain atau tanwin bertemu dengan huruf kaf. Yaitu hukumnya adalah ikhfa haqiqi. Rasulin kah. Ya. Ikhfa samar-samar. Jadi tanwinnya disamar-samarkan ketika bertemu dengan huruf kaf. Rasulin karim. Dan yang terakhir adalah rim. Karim di sini adalah mad arid lisukun. Ya. Berbeda di ayat-ayat sebelumnya di surat Takwir yang kebanyakannya tidak memiliki mad. Ya, namun dimulai dari ayat 19 hingga ayat terakhir semuanya berakhiran mad arid lisukun. Ya, mad arid lisukun ini para pemirsa sekalian bisa dibaca dengan tiga cara baca atau tiga mad. Yang pertama bisa mad dua harokat al-qasar atau bisa mad empat harokat tawassut dan bisa mad enam harokat isba'. Ya, namun di sini kami akan memilih membacanya dengan tawassut yaitu empat harokat. Innahu laqawlu rasulin karim. ذي قوة عند ذي العرش مكين. طيب ذي قوة ya huruf zal makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas dan juga bawah dan diapit. Zi ya zi lalu ditarik kiri kanan karena kasrah ya bibirnya li quwwatin ya quwwatin ya. Di sini huruf waw yang bertasydid sekedar ditasdidkan saja dan jangan ditahan. Jangan dibaca di kuwatin ya, tapi dilepas seperti tasdid biasa. Di kuwatin inda dzil arusy makin. Dan tin di sini kasratain bertemu dengan huruf ain hukumnya apa? Izhar halqi ya izhar jelas ya tanwinnya dibaca jelas dan halqi diambil dari huruf ain yang keluar dari halq atau tenggorokan. Quwwatin inda huruf ain yang keluar dari tenggorokan tengah wasatul halq ya berharakat kasrah bertemu dengan huruf nun yang sukun dan bertemu dengan huruf dal. Di sini hukumnya apa? Nun sukun bertemu dengan dal ya sama tadi rasulin karim. Quwwatin inda. Ya, ya inda. Nun sukun bertemu dengan huruf dal yaitu hukumnya ikhfa, ikhfa syafawi. Ya, samar-samar juga. Ya, namun tingkat kesamarannya berbeda. Ya, beberapa ulama mengkategorikan tanwin yang bertemu dengan huruf kaf ya, ikhfanya eh, ikhfanya di sini eh, adna atau ikhfanya rendah ya. Rasulin ya ikhfa'nya rendah. Adapun di lafaz indah nun bertemu dal ikhfa'nya aqwa ya, atau kuat ya. Mengapa bisa seperti itu? Karena makhrajnya ya huruf kaf berada di makhraj paling belakang di aqsa al-lisan atau pangkal lidah ya. Makanya tingkat untuk kita mengikhfakan huruf kaf itu tidak perlu kita tingkatkan karena dia sudah tersamarkan dari asalnya. Rasulingka, rasulingka karena berjauhannya ujung lidah makhraj huruf nun atau makhraj tanwin dari makhraj huruf kaf. Adapun huruf dal karena dia juga berada di ujung seperti dengan makhraj nun atau tanwin, maka kita harus perlu menguatkan ikhfanya. Inda. Ya, karena jangan sampai yang kita lafazkan justru bukan ikhfa, namun huruf nun itu sendiri karena berdekatannya makhraj huruf nun dan huruf dal. Inda, ya, makanya ulama mengkategorikan dia sebagai ikhfa aqwah, ya,
ikhfa yang terkuat. 'Inda dzil 'arsy makin. Ya, huruf dzal kita sudah bahas tadi. Al-'arsy di sini huruf lam yang bertemu dengan ain. Ya, di sini hukumnya adalah izhar alif lam al-qamariyah atau izhar al-qamariyah. Ya. Apanya yang izhar? Izhar huruf lamnya. Ya, karena bertemu dengan huruf ain, di mana huruf lam ini kita baca jelas, kita baca izhar dengan tidak idgham atau tidak meleburkannya ke huruf setelahnya seperti alif lam syamsiyah. Arsy, huruf ra-nya tebal ya, karena didahului oleh huruf yang berharakat fathah, arsy ya. Shi. Sekarang huruf shin ya, huruf shin bagaimana bentukannya, yaitu tengah lidah diangkat bertemu dengan langit-langit atas, arsy, shi, apalagi dia kasrah ya. Kasrah perlu ditingkatkan lagi atau ditarik baik-baik bibirnya, shi, shi, arsy. ذي قوة عند ذي العرش مكين. Ya, طيب. Ya, makin di akhirnya juga terdapat mad arid lis sukun seperti pada ayat sebelumnya. Muta'in thamma amin. Ya, muta'in thamma. Ya, huruf ta di sini makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas dengan didampingi dengan sifat isti'la ya, atau sifat tebal, ta, ta. Ya, dua harokat mad tabi'i saja. Ain thamma. Ya, ain thamma di sini dia ada tanwin atau kasroten bertemu dengan huruf sa seperti di ayat indah ain thamma. Hukumnya apa? Ikhfa, ikhfa haqiqi ya, samar-samar. Ya, ikhfa itu samar-samar. Haqiqi itu bisa berarti hakikat atau samar-samar yang betul-betul samar ya. Summa in samma. Cara menyamarkan tanwin ini, in samma, cara menyamarkan tanwin dengan cara adalah meletakkan lidah kita pada makhraj huruf sa. In sa, in sa. Ya, tergantung huruf apa setelahnya. Di sini huruf sa, maka makhrajnya di huruf sa. Kalau huruf dan, maka letak lidah kita berada pada makhraj huruf dal. Kalau huruf kaf, maka letak lidah kita berada pada makhraj huruf kaf ketika melafazkan tanwin atau nun itu sendiri. Muta'in thamma amin. Ya, thamma mim tasydid ya, tasydidnya diberikan durasi lebih ya untuk memberikan hak dari sifat gunnah. Thamma. Baik. Muta'in thamma amin. Ya, amin. Dan tetap di sini ada mad arid sukun seperti ayat-ayat sebelumnya, kita baca 4 harakat saja. Wa ma sahibukum bimajnun. Ya, wa ma sahibukum ya, semuanya jelas ya. Kita akan bahas fokus pada sahibukum bi. Ya, ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, di sini namanya adalah ikhfa apa? Bukan lagi ikhfa haqiqi, namun ikhfa syafawi. Ya, ikhfa samar-samar syafawi diambil dari kata syafatain atau syafah yang berarti bibir. Di sini mengapa dikatakan bibir? Karena huruf mim dan juga huruf ba sama-sama keluarnya dari asy-syafa atau asy-syafatain, kedua bibir. Ya, dan di sini harus diikhfakan, ya, bukan izhar. Mimnya tidak dibaca izhar, mimnya tidak dibaca jelas, namun dibaca samar-samar. Kalau dibaca jelas bunyinya wa ma sahibukum bi. Ya, kalau ikhfa wa ma sahibukum bi. Ya. Adapun teknis mengikhfakan huruf mim ini ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada yang mengambil cara itbaq syafatain, yaitu merapatkan kedua bibir dengan tidak terlalu menekan. Contohnya
Wa ma sahibukum bi. Ya. Dan ada juga yang mengambil metode furjah atau menyisakan celah kecil antara kedua bibir dan tidak mempertemukannya. Contohnya, wa ma sahibukum bi. Ya, ya. Cara yang mana kita pilih ya, terserah ya, yang termudah bagi kita atau yang diajarkan oleh guru kita ya, itulah yang kita pilih. Lalu lanjut, sahibukum bimajnun. Ya, bimajnun huruf jim di sini qalqalah ya, dan di antara kesalahan dari huruf qalqalah yang berada di tengah kalimat seperti ini adalah dengan dibaca seperti ini. Bimajnun, bimajnun. Ya, seakan-akan ada huruf hamzah sukun setelahnya, j nun ya. Padahal cukup dilepas saja tanpa ada ditahan setelahnya. Bimajnun. Thayyib. Di sini juga mad adat lisukun 4 harakat di akhir ayat. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Ya, walaqad. Di sini juga ada qalqalah huruf dal sukun. Ya, walaqad ra, bukan walaqad ra. Walaqad ra'ahu, tapi walaqad ra'ahu. Baik. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ya, bil ufuqi al mubin. Ya, sama-sama lamnya di alif lam di kata al-ufuq dan al-mubin sama-sama dibaca izhar atau jelas ya. Kita lanjut saja. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Ya, wa ma huwa ya. 'Alal ghaibi di sini juga lamnya dibaca jelas, 'alal ghaibi huruf ghain. Ya, huruf ghain huruf yang cukup jarang juga kita temukan. Huruf ghain makhrajnya adalah adna al-halq ya, atau tenggorokan bagian atas ya. Gha ya, tidak sama dengan huruf G dalam bahasa Indonesia. Wa ma huwa 'alal ghaibi, tapi gha, ghaibi, ghaibi ya, dan juga dia memiliki sifat isti'la atau tebal. Ya, cara menebalkan huruf ghain adalah bukan dengan bibir yang bulat, gha, ghaibi, ghaibi, tidak. Bibir tetap terbuka ke atas, tidak dibulatkan, gha, gha, ya, namun ketebalannya dihasilkan dari isti'lah. Ya, apa itu isti'lah? Isti'lah adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh beberapa huruf hijaiyah yang tebal, diantaranya huruf ghain, dan isti'lah itu diambil dari kata naik atau meninggi. Apa yang meninggi? Yang meninggi adalah bagian belakang lidah. Gha, gha. Ya, jadi ketika bagian belakang lidah ini kita naikkan, maka akan kedengaran hurufnya bulat dan tebal. Gha, gha. Ya, sampai dengan huruf-huruf tebal yang lain juga. Yang setelah ini ada ba, ba. Ya, ada juga huruf qa, ada juga huruf sa, ta yang dihimpun dalam kata khussa, dhatin, qidh. Ya, sebagaimana kata Imam Ibnul Jazari dalam matanya. Lalu ghaibi bidanin ya, huruf dhad juga di sini memiliki sifat tebal dan makhrajnya adalah berada di tepi lidah, entah itu bagian kiri atau bagian kanan ya, bertemu dengan gigi geraham kiri atau kanan atas ya, dan juga diapit di bawahnya gigi geraham bagian bawah, ba, ba ya, bidanin. Baik. Lalu di sini juga ada mat'arid lisukun 4 harakat. Lanjut. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Baik, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim ya. Qauli di sini ada huruf waw yang sukun didahului oleh harakat fathah, dan di sini memiliki sifat apa? Memiliki sifat lin ya, atau lunak dan mudah. Qauli ya, jangan juga dibaca panjang qauli ya.
namun dibaca pendek saja. Lalu syaita sama juga ada matlin ada sifat lin di huruf ya. Syaitanir rajim ya, huruf ta. Nah, kita bahas sekali lagi, huruf ta memiliki sifat isti'la, sifat tebal, yang dimana makhrajnya itu sama dengan huruf ta dan dal. Ya, ta, dal, ta memiliki makhraj yang sama, yaitu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Syaitanir rajim ya, dan dia ada dua harakat mad tabi'i dan nin. Di sini ada tanwin min bertemu dengan huruf ra. Ya, di sini hukumnya adalah idgham apa? Idgham bila gunnah. Ya, idgham meleburkan bila gunnah tidak disertai dengan gunnah. Atau juga biasa istilah lainnya idgham kamil. Ya, idgham kamil yaitu idgham yang sempurna, tidak menyisakan sifat gunnah sedikit pun pada lafaz ini. Ya, karena nun atau tanwin itu memiliki sifat gunnah yang keluar dari al-khaysyum. Ya. Ketika kita di posisi ini yaitu bertemu dengan huruf ra, maka al-khaysyum itu sudah tidak dipakai lagi ketika di posisi ini nirra, langsung ke huruf ra. Otomatis juga ya tasydidnya tidak memiliki durasi lebih daripada idgham bi gunnah. Syaitanir ra. Langsung aja. Jadi ra-nya ini seperti tasydid biasa pada huruf-huruf yang lainnya. Syaitanir rajim. Baik. Lalu lanjut lagi. Fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Ya, fa aina ya memiliki sifat apa? Sifat lin ya, ya sukun atau waw sukun yang didahului oleh huruf berharakat fathah. Tadhhabun ya, ta di sini memiliki sifat hams ya, di mana keluarnya udara beriringan dengan keluarnya huruf ta. Ta ya, bukan ta ya, seakan-akan dia huruf s tambahan, tapi sekedar udara yang dipercikkan sedikit bersamaan dengan keluarnya suara huruf ta. Talha. Lalu huruf dzal yang sukun. Ya, huruf dzal kita telah bahas tadi, makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan gigi atau ujung gigi seri atas dan bawah diapit. Ya, namun di sini dia memiliki sifat ar-rakhawah ya. Dia tidak syiddah, dia suaranya tidak tertahan. Jadi tadhabun, enggak tadhabun, tapi dia mengalir. Jadi ketika dia sukun, maka alirannya itu tetap terasa dan terdengar. Talha, fa aina talhabun. Ya, seperti di surat yang lain. Wa il qala, jangan wa id qala. Seakan-akan kita tahan suaranya. Tapi suaranya tetap mengalir. Talha. فأين تذهبون طيب lanjut in huwa illa dzikrul lil alamin ya in huwa nun di sini sukun bertemu dengan huruf ha, hukumnya izhar halqi ya, nunnya dibaca jelas, dan halqi ini berasal dari makhraj huruf ha yaitu halq. Al-halqu tenggorokan. Huwa illa dzikrul lil alamin. Huruf kaf yang sukun di sini, huruf kaf memiliki juga sifat hams ya, namun karena dia sukun ya, hamsnya tetap keluar, namun keluarnya tidak berbarengan dengan keluarnya suara kaf, tapi keluarnya hams itu setelah suara huruf kaf keluar. Zik ya, jadi suaranya dulu yang tertahan, yang syiddah ya, lalu hamsnya keluar. Zikru. Thayyib. Huruf ra di sini dia tafkhim atau dibaca tebal, dzikrul lil alamin, dan ada dhammatain atau tanwin bertemu dengan huruf lam ya. Apa hukumnya dhammatain atau tanwin bertemu dengan huruf lam? Sama dengan yang tadi di ayat 25, syaitanir rajim atau syaitanir rajim, yaitu idgham bila gunnah. Idgham meleburkan, memasukkan, tidak disertai dengan gunnah.
Zikrulli. Zikrul alamin. Ya, lanjut ya. Liman syaa minkum an yastaqim. Baik, di satu ayat ini terdapat beberapa hukum nun sukun dan mim sukun. Yang pertama adalah liman sya. Nun sukun bertemu dengan huruf shin. Hukumnya adalah ikhfa, ikhfa hakiki. Cara mengikhfakannya adalah dengan meletakkan lidah kita pada makhraj huruf shin ketika nun sukun terlafazkan. Liman sya, liman sya. Makhraj huruf shin adalah tengah lidah diangkat dan bertemu dengan langit-langit atas sehingga yang terlafazkan itu adalah samar-samar untuk huruf nun. Liman sya. Baik, lalu lanjut sya'a di sini mad wajib muttasil ya. Mad wajib muttasil dikatakan wajib karena dia wajib dibaca lebih dari 2 harakat yaitu entah 4 atau 5, dan muttasil karena muttasil itu artinya bersambung ya, karena sebab matnya itu huruf hamzah berada bersambung dalam satu kata di sya'ah. Baik, tidak bisa dipisah dua katanya. Beda dengan majaiz bisa dipisah karena satu kata tersendiri dan hamzahnya di kata yang lain. Namun kalau sya'ah mat dan hamzahnya berada pada satu kata yang bersama. Lalu lanjut minkum, nun sukun bertemu dengan huruf kaf ya, tadi ini sudah ya kalau nggak salah di Rasulin Karim pada ayat 19. Lanjut mim mati, mim sukun bertemu dengan huruf hamzah. Kum a, kum a ya, mimnya dibaca apa? Dibaca jelas atau izhar syafawi. Ya, mim matinya, mim sukunnya dibaca jelas, tidak ditahan dan juga tidak samar-samar. Ayyastaqim. Nun, huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nah, di sini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Ya, meleburkan atau memasukkan nun sukun ke huruf ya, jadi nun sukunnya hilang ya, dan langsung masuk ke huruf ya. Ayyastaqim. Ya. Yang juga biasa ulama mengkategorikannya sebagai idgham naqis ya, idgham naqis ya. Mengapa dikatakan naqis ya, kita kembali dulu mengapa dikatakan idgham bigunnah ya. Idgham tadi memasukkan bigunnah disertai dengan gunnah karena sifat gunnah dari huruf nun itu tetap tinggal ya, tinggal dan dilafazkan gunnahnya seiringan dengan terlafazkannya ya yang berubah menjadi tasdid. Ayyah, ayyah. Jadi idgham gunnah itu bukan ditahannya suara, namun keluarnya suara dari al-khayshum atau hidung. Ayyastaqim yang merupakan sisa dari sifat huruf nun. Ya. Dikatakan juga sebagai idgham naqis. Ya, naqis artinya kurang. Ya, idghamnya kurang, yaitu pemasukan nun ke ya itu kurang sempurna karena hanya 50% saja dari huruf nun tersebut. Karena huruf nun itu memiliki makhraj dan memiliki sifat. Makhrajnya sudah hilang, makhraj nunnya sudah hilang diganti dengan makhraj huruf ya, namun sifatnya masih tetap tinggal, yaitu sifat apa? Sifat gunnah dari huruf nun. Ayyastaqim. Jadi tetap ada al-khayshum atau suara hidung yang keluar ketika melafazkan ini. Ayyah, ayyastaqim. Baik. Dan terakhir ini mat arid disukun. Dan ayat yang terakhir, wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Baik, wa ma tasya'una, ya tasya'una di sini juga ada mad wajib muttasil ya, una 2 harakat saja, mad tabi'i, illa ayyasha Allah, illa ayyasha. Ini illa ada satu kata dan an juga satu kata. Ya, di sini namanya mad jaiz munfasil. Dikatakan jaiz karena dia bisa
dibaca dua atau bisa dibaca lebih dari dua. Jaiz artinya bisa atau boleh. Illa ayyasha Allah. Ya, dikatakan munfasil karena sebab dari mat panjangnya itu berada di kata yang lain, yaitu hamzahnya berada di kata an, berbeda dengan terpisah dari kata illa. Illa satu kata dan an juga satu kata. Ayyasha Allah di sini sama dengan ayat sebelumnya ayyastaqim kita bi gunnah. Lalu yasha'a juga mat wajib muttasil, ya. Kita sudah bahas sebelumnya. Allahu Rabbul Alamin. Ya, Allahu di sini lafaz Allah atau lafzul jalalah kita baca tebal. Kita baca tafkhim karena sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Rabbul Alamin. Ya, Rabbu huruf ba-nya tasydid. Ya, jangan sampai ada yang baca ba seperti ini. Rabbul, ya, Rabbul, ya. Seakan-akan bibirnya tidak bertemu ketika apa huruf ba mau dimasukkan. Tapi langsung ya, Rabbu, Rabbu, bukan Rabbu. Taib, Rabbul Alamin. Ya, Alamin di sini Al-Alamin huruf lamnya alif lam qamariyah atau izhar qamariyah, lalu terakhir di sini min mad arid sukun dibaca 4 harokat, ya. Tidak lebih, ya, karena banyak sekali qari atau imam ketika berada di akhir bacaan atau sudah mau rukuk, maka yang mat arid sukun yang paling terakhir dia baca lebih dari 4 harokat, jadi tidak konsisten, ya. Ada yang baca 6, bahkan ada yang lebih dari 6. Contohnya Rabbul Alamin, Allahu Akbar, ya, seperti itu. Itu keliru, kecuali kalau dia memang dari awal baca dengan 6 harokat mat artis sukunnya dari awal. Namun karena baca 4 harokat, maka harus konsisten 4 harokat juga sampai ayat terakhir. Baik, baiklah, sekian pembahasan tentang tajwid dari surah At-Takwir ini dari ayat 19 sampai ayat ke-29. Dan setelah ini kita akan masuk ke ke tahsin atau partisipasi dari para peserta yang ingin bergabung, khususnya peserta laki-laki saja, ya, dari admin diinfokan untuk yang membaca ayat-ayat ini dikhususkan untuk peserta laki-laki minimal 2 atau maksimal 3. Dan sebelum kita masuk, kami akan membacakan terlebih dahulu sekali lagi, dan silahkan yang ingin membacakan setelah ini raise hand, angkat tangannya, atau nanti langsung saja dibuka mic-nya memperkenalkan nama lengkap dan asal daerah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laqaulu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء رب العالمين. Baik, baiklah, silakan para
peserta sekalian. Akh Ahmad Azhar, tafadhal. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Azhar, Ustaz, dari Kota Bima, NTB. Oh, Masya Allah, yang kemarin ya. Ya, Silakan. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laqawlu rasulin karim. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين. Kurang kental hansnya. In huwa illa dhikru. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء Illa ayyah. Di situ ada gunnah pada ayyah. وما تشاءون إلا أن يشاء Ayyah. Ada dengung. Di situ ada dengung. Ayyah. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Baik, ahsantum. Barakallahu fikum, insyaallah. Ya, bacaannya bagus. Dan kita lanjut ke insyaallah dua peserta lagi. Setelah ini kita akan akhiri, yaitu ada Pak Darman atau Akh Darman dan juga Pak Hadis Santung. Tapi kita berikan ke Pak Darman terlebih dahulu. Sabar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebutkan. Darman dari Kalimantan Ustaz. Kalimantan mana? Kalimantan Tengah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan. Baik, saya coba ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laqawlu rasulin karim. Karim, 4 harokat. Innahu laqawlu rasulin karim. Zi quwwatin 'inda dzil qur'an. Zi quwwatin 'inda dzil 'arsy
Halo, suaranya hilang. Ulang dari muta'in, suaranya enggak kedengaran. Belum. Ya, mungkin ada kendala ya di mikrofon atau jaringan Pak Darman. Ya, kita pending terlebih dahulu. Mungkin sampai jaringannya bagus. Silakan. Di sini ada Pak Hadis Santung juga ingin membaca. Silakan. Ustaz, Ya, silakan. Nama dan Ustaz. asal daerah. Hadis Santung Ustaz dari Nrekang, Sulawesi Selatan. Oh ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Coba ulang yang terakhir ini. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Baik. Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Fikum Ya. Bagus tajwidnya dan juga sifat-sifat hurufnya dan peletakan setiap makharijul huruf ya sudah lumayan bagus ya. Syukur Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Fikum konsisten dan istiqomah. Baiklah, kita kembali ke Pak Darman kalau sudah bagus. Coba dites lagi, Pak. Sampai sekarang suaranya belum kedengaran ya. Ya, mungkin bisa diganti. Pak Ali Basri mungkin mau. Ya, silakan. Yang terakhir ya. Insyaallah. Dulu nah. Kira-kira. Baik Ustaz, saya mau coba. Silakan. Asal nama dan asal daerah. Nama Muhammad Ali Basri dari Goa. Insyaallah. Barakallahu fiik. Silakan. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim. La qa, pokoknya perlu dipertebal lagi. Qa. La qawlu. Innahu laqawlu rasulin karim. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. hanya perlu dipermantap lagi bukaan fathahnya. Ra'a walaqad ra'ahu. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Syukran. Barakallahu fikum. Ucapannya sudah bagus ya, mengajinya juga santai ya. Mudah-mudahan bisa konsisten dan istiqomah dalam melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, barakallahu fikum. Terima kasih banyak juga kepada peserta yang lainnya yang telah bergabung dan juga membaca. Dan terakhir sebelum kita tutup, ini ada satu pertanyaan, titipan pertanyaan dari Ahmad Azhar. Ingin bertanya Ustadz, bagaimana caranya agar suara ketika membaca Al-Quran itu tidak mudah capek dan terdengar indah Ustadz? Afwan wa jazakumullahu khairan. Yang pertama tentunya ketika kita membaca ya sama dengan membaca biasa juga pastinya capek ya. Tidak ada yang tidak capek dalam beribadah ini. Ya, apalagi kalau berlama-lama dan ingin punya target harian sekian juz pastinya akan mengalami yang namanya kecapean. Namun di sini yang bisa kita antisipasi adalah bagaimana caranya untuk capek itu betul-betul kita bisa tahammul atau sabar atas kecapean tersebut ya, karena apa-apa yang dibiasakan itu insya Allah nanti akan menjadi mudah. Dan juga yang kedua mungkin suara jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil ya. Dalam surat Al-Isra ayat Allah berfirman wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ketika engkau berdoa atau membaca Al-Quran dalam salat atau dalam hal-hal yang lainnya, wala tajhar bi salatika, jangan terlalu keras suaranya, wala tukhafit biha, dan juga jangan terlalu rendah. Wabtaghi baina dzalika sabila, tapi mengambil antara kedua tersebut pertengahan. Artinya kita tidak terlalu keras sehingga bisa cepat capek dan juga tidak terlalu kecil sehingga mungkin gampang untuk bosan atau gampang untuk mengakhiri bacaan karena terlalu kecil suaranya. Artinya kita ambil pertengahan agar kita bisa konsisten dan stabil dalam membaca Al-Quran. Adapun yang terdengar indah, ya wallahu alam, ketika seseorang itu telah membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, ya, sesuai dengan tajwid yang ada, tahsin, makhraj, dan seterusnya, ketika dia telah mempraktekkan sesuai dengan bacaan yang benar,
yang sesuai Rasulullah ajarkan, maka insya Allah itu sudah terdengar indah ya, walaupun suaranya mungkin biasa-biasa saja, karena suara itu adalah anugerah atau hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengubahnya kecuali mungkin dengan latihan yang keras atau latihan dari sejak dini. Adapun kalau kita telah berumur, kita telah dewasa, itu sangat susah untuk memperbagus lagi suara. Namun yang kita bisa baguskan di sini adalah tajwidnya. Ya, kalau tajwid sudah bagus, maka insya Allah suara atau lantunan Al-Qurannya sudah akan terdengar indah. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, bisa mungkin diulang cara penyebutan huruf dal. Ya, da, ya, da, di, du. Ya, dal ini ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, tidak bertemu dengan langit-langit depan atau gusi. Ya. Jadi dia bertemu dengan gigi, ya. Dan sebagian area ujung lidah ini juga bertemu dengan daging atau gusi, tapi sebagian besarnya bertemu dengan gigi. Da, di, du, ya, bukan da, di, du. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian insyaallah pertemuan tahsin tilawah kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan semuanya dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak jazakumullah khairan kepada para peserta yang telah bergabung dan mungkin menyaksikan melalui live streaming dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak tilawah sehingga menjadi tabungan pahala kita di akhirat kelak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.